Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Agama Islam. Nah, sebelum itu kita mau kenalan dulu nih sama kalian. Kayak pepatah, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita kenalan dulu yuk. Nama aku Putu Anandarviana Dewi. Nama aku Andina Auliana Yanisaka. Nama aku Rini Lydia Kusuma. Dan nama aku Haidarul Irfan Haikal. Jadi guys, kali ini kita bakalan ngobrol seputar topik yang menurutku selalu menarik buat dibahas nih, terutama dalam konteks agama Islam yang seringkali dianggap kontroversial. Nah, di sini kita mau bahas tentang feminisme. Kita akan membahas berbagai isu terkait feminisme dalam konteks agama Islam dengan ketiga teman saya yang cantik dan ganteng ini. Tapi sebelum ngebahas tentang feminisme, pastinya kita harus tahu terlebih dahulu dong tentang definisi feminisme secara garis besar dan juga sudut pandang dalam Islam. Aku mau nanya nih ke Endina sama Ikal, menurut kalian definisi feminisme itu apa sih? Kalau menurut aku ya, feminisme itu upaya untuk melakukan penyetaraan dan perlakuan yang adil terhadap kaum perempuan sebagai makhluk Allah SWT. Itu yang pernah aku baca ya. Kalau menurut kamu kan? Kalau sepengetahuan aku, feminisme adalah gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-hak dan mencapai kesetaraan gender. Wah, aku baru tahu nih definisi feminisme dalam Islam kayak gitu, makin nambah ilmu deh. Terus pastinya kalau udah bahas feminisme, kita nggak bakal lepas sama yang namanya kesetaraan gender kan. Nah, menurut kalian nih, konsep kesetaraan gender gimana ya khususnya dalam ajaran dan juga perspektif agama Islam? Dalam ajaran agama Islam itu laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Kalau itu setauku sih konsepnya. Nah, kalau misalnya dari perspektif Islam, konsep kesetaraan gender itu didasarkan pada keadilan dan keseimbangan antara hak dan kewajiban individu tanpa memandang jenis kelamin. Al-Quran menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki nilai dan kehormatan yang sama di hadapan Allah. Gitu. Oh, jadi dalam ajaran Islam tuh feminisme itu lebih merujuk ke keseimbangan antara hak dan kewajiban tiap individu tanpa memandang jenis kelamin ya. Nah, terus selain itu sebenarnya kalian tahu nggak sih apa kehendak utama perempuan dalam gerakan feminisme ini? Karena kan masih banyak banget orang yang belum paham tujuan utama dari gerakan feminisme ini. Nah, jadi kehendak utama dari gerakan feminisme ini adalah untuk mendapatkan kesetaraan hak dan perlakuan yang adil bagi perempuan dalam masyarakat. Nah, gerakan ini juga menekankan pentingnya inklusivitas, hak atas tubuh dan kemandirian ekonomi, serta keterkaitan dengan isu-isu sosial lainnya seperti hak minoritas, lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Begitu. Tadi
tadi kalian juga sempat disinggung soal hak perempuan kan? Nah, kira-kira apa aja sih menurut kalian hak perempuan kalau kita lihat dari kacamata Islam atau pandangan Islam gitu? Kalau kita telusuri lebih dalam mengenai tentang kesetaraan, soal hak antara laki-laki dan perempuan, sebenarnya dalam Islam tidak ada perbedaan antara hak laki-laki dan perempuan. Nah, itu dijelaskan pada surat An-Nisa ayat 32 yang artinya bagi laki-laki ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya, dan bagi perempuan ada hak atau bagian dari apa yang diusahakannya. Nah, dari ayat itu menjelaskan bahwa kalau antara laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam apa yang diusahakannya atau haknya. Nah, namun ada hak-hak perempuan, yaitu yang pertama hak mendapatkan pendidikan, yang kedua hak mendapatkan mahar atau nafkah, yang ketiga ada hak minta cerai apabila telah cukup syarat-syaratnya, dan kalau terus akan menimbulkan kemudaratan, dan hak dalam pewarisan dan hak materi. Wah, jadi gitu ya. Berarti kalau dalam Islam itu antara perempuan dan hak laki-laki itu nggak dibeda-bedakan ya, tapi banyak juga ya hak yang dimiliki oleh perempuan secara agama Islam. Nah, habis bahas tentang hak perempuan nih, aku sempat mikir deh, banyak nih di berbagai negara, bahkan di Indonesia sendiri, pemimpinnya itu kebanyakan bukan perempuan, kebanyakannya tuh laki-laki. Bahkan satu-satunya presiden Indonesia yang wanita itu cuma Ibu Megawati kan. Nah, menurut kalian nih, gimana sih ngejelasin fenomena ini dalam pandangan Islam? Jadi, dalam Islam, pemimpin perempuan itu tidak dilarang. Soalnya, pemimpin perempuan itu bisa mengambil peran menjadi seorang pemimpin, apalagi dalam sebuah komunitas publik. Soalnya, di Al-Quran, surat An-Naml ayat 23 sudah dijelaskan tentang kepemimpinan Ratu Balqis yang memimpin kerajaan Saban yang sekarang menjadi kota Yaman pada masa Nabi Sulaiman. Wah, aku baru tahu nih kalau dari segi pandang Islam bahkan seorang perempuan pun bisa menjadi pemimpin ya. Jadi perempuan itu juga nggak kalah sama lelaki, bahkan dalam kepemimpinannya itu ya berjaya. Terus juga tadi kan kita udah bahas sedikit tentang perempuan, sedikit banyaknya tentang perempuan ya. Feminisme itu juga kaitannya erat banget nih sama perempuan. Terus menurut kalian apa cuma perempuan aja nih yang boleh feminis atau laki-laki juga boleh? Tidak hanya perempuan saja yang boleh menjadi feminis, tetapi lelaki juga bisa. Apalagi sekarang banyak tuh laki-laki yang sudah mendeklarasikan dirinya sebagai feminis atau yang lebih sering disebut dengan divorcee. Oh, jadi nggak cuma perempuan aja ya yang bisa jadi feminis, tapi laki-laki juga. Terus dengan adanya feminis ini, apa hal ini juga melemahkan laki-laki dalam kesetaraan? Nah, dalam feminisme ini sebenarnya tidak bisa melemahkan laki-laki dalam kesetaraan. Feminisme tidak dimaksudkan untuk mengancam atau melemahkan eksistensi dari seorang laki-laki. Akan tetapi, feminisme bekerja untuk menata kembali bagaimana semestinya relasi antara lelaki dan perempuan atau sebagai antar sesama manusia, bukan untuk melemahkan dan menguatkan salah satunya.
Pembahasan ini makin menarik nih. Kalau feminisme nggak dapat melemah laki-laki untuk kesetaraan, berarti feminisme bukan berarti membenci terhadap laki-laki kan ya? Soalnya kan banyak dari perempuan ini yang sering mendebat tentang haknya yang sering dibatasi dan dibandingkan oleh lelaki gitu. Menurut saya, istilah yang tepat untuk perempuan atau mereka yang membenci laki-laki itu adalah misandris, bukan feminis. Jadi feminisme tidak sama dengan membenci laki-laki. Justru feminis mengharapkan adanya peran laki-laki untuk menyadarkan dan mengedukasi lebih banyak orang lagi terkait gerakan ini. Bias dan aturan yang dibentuk oleh sistem patriarki. Nah, sistem patriarki ini kan merugikan tidak hanya perempuan dan gender minoritas lainnya, tapi juga para laki-laki. Oh, jadi gitu ya. Berarti feminisme bukan berarti sama dengan membenci laki-laki ya, teman-teman. Jadi jangan salah paham lagi. Terus, ngomongin tentang kesetaraan, pasti kaitannya sama kedudukan nih. Menurut kalian, gimana sih kedudukan perempuan itu dalam pandangan Islam? Apakah lebih rendah dari laki-laki, atau lebih tinggi dari laki-laki, atau mungkin setara sama laki-laki? Nah, dalam ajaran Islam, laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama tingkatnya dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Nah, hal ini telah dijelaskan pada Quran surah An-Nahl ayat 97, yaitu barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Nah, jadi tidak ada kedudukan yang berbeda ya antara laki-laki dan perempuan dalam Islam. Oh, jadi dalam pandangan Islam itu kedudukan perempuan sama laki-laki itu sama ya. Terus lanjut kita bahas soal gender nih. Menurut teman-teman, gender dalam perspektif Islam itu sama nggak sih dengan gender dalam feminisme? Nah, jadi Islam dan paham gender feminis memiliki pandangan yang berbeda tentang gender. Dalam perspektif Islam, gender mengacu pada peran dan tanggung jawab sesuai dengan tuntutan agama. Sementara, dalam paham gender feminis, gender dipahami sebagai sebuah konstruksi sosial yang dapat menjadi sumber ketidakadilan terhadap perempuan. Nah, meskipun berbeda, keduanya itu mengutamakan perlakuan yang adil dan kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan. Aku baru tahu nih juga ternyata kayak gitu. Oke, kalau gitu kita geser ke lingkup terkecil nih, yaitu lingkup keluarga. Kan kita tahu ya, di Indonesia sendiri terutama laki-laki selalu menjadi pemimpin keluarga. Nah, kalau gitu kita bahas tentang peran perempuan dalam keluarga nih. Dalam segi pandang Islam, peran perempuan itu gimana sih? Perempuan dalam keluarga kan sebagai istri. Nah, itu memiliki beberapa kewajiban pokok, yaitu ini, bersikap kepada dua pihak keluarga, setia terhadap suami, menjaga dengan baik barang-barang yang sudah suami beri, serta pandai dan rajin melakukan semua pekerjaan rumah. Oh, ternyata perempuan di lingkup keluarga tuh cukup banyak juga ya. Nah, kita kan sering banget dengar atau udah membudaya banget lah tentang perempuan tuh harus di rumah tuh harus bisa masak,
nyuci. Pokoknya perempuan itu dituntut buat selalu bisa ngerjain semua pekerjaan rumah deh. Nah, itu kan di dalam rumah ya. Kalau kita bicara tentang perempuan yang memiliki pekerjaan di luar rumah, menurut Islam tuh gimana ya? Soalnya aku sering dengar ada beberapa orang yang bilang kalau perempuan itu lebih baik di rumah aja, ngerawat anak sama suami. Tapi juga ada yang bilang kalau perempuan itu juga boleh bekerja kok di luar rumah. Nah, kalau dari pandangan Islam sendiri, hal itu tuh kayak gimana ya? Sebenarnya Islam tidak melarang. Apa? Karena sebenarnya boleh-boleh saja karena Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja. Namun, jika perempuan itu sudah memiliki suami, dia harus izin kepada suaminya. Jika belum, berarti dia harus izin kepada yang mahramnya, seperti ayah atau paman gitu kan. Soalnya Nabi sendiri tidak melarang seorang wanita keluar rumah untuk keperluan ibadah, belajar, dan keperluan yang lainnya. Ternyata Islam itu memperbolehkan asalkan dengan syarat kita harus izin dulu ya karena sebagai perempuan. Menarik nih. Itu kan mungkin terdengarnya sangat tabu ya, karena seperti itu tuh seperti yang kita tahu stigma atau budaya masyarakat yang menganggap kalau perempuan yang di rumah aja. Nah, karena hal tersebut juga mungkin bisa jadi pemicu tentang kekerasan yang dialami tentang perempuan nih di Indonesia, apalagi masih berseliweran tentang berita kekerasan terhadap perempuan. Kalau dalam Islam dibahas atau enggak ya mengenai kekerasan terhadap perempuan ini? Nah, sebenarnya Islam juga sudah mengatur tentang kekerasan yang terjadi pada perempuan atau baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, itu telah dijelaskan pada Quran Surat An-Nisa yang berisi tentang, wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka. Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan yang keji, yang nyata. Nah, dari ayat tersebut, para mufasir Al-Quran dari kalangan sahabat seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas maupun dari keluarga kalangan tabi'in seperti Mujahid, Ikrimah, dan Atta setuju bahwa ayat tersebut melarang kekerasan terhadap perempuan. Bahkan tidak hanya menolak kekerasan, namun memerintahkan kepada laki-laki supaya mempergauli perempuan dengan baik, atau wa ashiruhun naha bi al-ma'ruf. Jadi pengertian balik sendiri. Wah, menarik nih, ternyata Islam itu membahas beragam macam ya, apalagi di Al-Quran itu jelas banget udah lengkap. Nah, kita masih di konteks lingkup terkecil yaitu tadi itu keluarga. Sekarang waktunya yang agak luas nih, yaitu lingkup masyarakat. Kira-kira peran perempuan dalam masyarakat dilihat dari kacamata Islam tuh gimana ya? Namun dalam beberapa kasus balik bisa ditentukan lebih awal atau lebih lambat tergantung pada perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Jadi setelah seseorang tersebut mencapai usia balik, seseorang dapat dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatannya dan harus mematuhi semua perintah agama Islam seperti sholat, puasa, dan membayar zakat. Selain itu, seseorang juga harus menghindari segala bentuk perbuatan yang dianggap dosa. Namun, peran dan tugasnya mungkin berbeda tergantung pada konteks dan situasi.
Nah, akhirnya dapat penjelasan juga nih tentang perempuan di lingkup terkecil dari keluarga sampai lingkup yang luas seperti masyarakat. Aku mau nanya dong, kan akhir-akhir ini sering ya ada berita tentang pernikahan dini. Nah, yang terlibat dalam pernikahan dini itu kan perempuan dan juga laki-laki. Kebanyakan orang itu kan mencap buruk tentang pernikahan dini tuh. Kalau dari Islam sendiri ada gak ya hukum yang membahas tentang pernikahan dini? Jadi sebenarnya dalam Islam tidak ada larangan ya mengenai pernikahan dini. Beberapa ulama sepakat bahwa pernikahan dapat dilakukan dengan syarat masing-masing sudah balik. Sebagaimana yang diceritakan dalam hadis Sahih muttafaq alaih dari Aisyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwasannya Nabi Shallallahu alaihi wasallam menikahinya pada saat beliau masih anak berumur 6 tahun. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menggaulinya sebagai istri pada umur 9 tahun. Dan beliau tinggal bersama pada umur 9 tahun pula. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut MUI atau Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa pernikahan diri pada dasarnya sah sepanjang telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika pernikahan tersebut justru menimbulkan mudarat. Oh, ternyata dalam hukum Islam pernikahan dini itu diperbolehkan asalkan sudah balik ya. Jadi, balik dalam agama Islam mengacu pada kedewasaan seseorang dari segi agama dan hukum Islam. Secara lebih khusus, balik merujuk pada usia di mana seseorang dianggap dewasa menurut hukum Islam dan menjadi bertanggung jawab atas tindakan dan keputusannya sendiri di hadapan Allah. Usia balik pada umumnya ditetapkan pada usia 15 tahun atau saat terjadi tanda-tanda kematangan seksual pada seseorang, seperti haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki. Namun, dalam beberapa kasus, balik bisa ditentukan lebih awal atau lebih lambat tergantung pada perkembangan fisik, mental, dan sosial seseorang. Setelah mencapai usia balik, seseorang dianggap memiliki tanggung jawab penuh atas segala perbuatannya dan harus mematuhi semua perintah agama Islam seperti sholat, puasa, dan membayar zakat. Selain itu, seseorang juga harus menghindari segala bentuk perbuatan yang dianggap dosa. Nah, kalau kita telusuri lebih dalam nih, penyebab pernikahan dini itu kan antara lain pergaulan yang bebas, yang diperparah lagi tentang kurangnya edukasi tentang seks di masyarakat. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang alat kontrasepsi dan hak reproduksi wanita? Menurut Lydia, gimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Oh iya, jadi dalam pandangan Islam, perempuan memiliki hak untuk menjaga kesehatan dan reproduksi mereka dan menentukan sendiri keputusan mengenai keluarga, termasuk jumlah anak yang ingin mereka miliki. Namun, terdapat perbedaan dalam interpretasi teks-teks Islam terkait dengan kontrasepsi dan hak reproduksi perempuan, dan pandangan Islam terhadap kontrasepsi dan hak reproduksi perempuan dapat bervariasi tergantung pada konteks sosial, budaya, dan politik yang ada di dalam masyarakat Islam tersebut. Wah, banyak banget nih pelajaran dan ilmu baru yang aku dapat habis ngobrol sama kalian. Sebagai host, aku kasih kesimpulan dari apa yang kita obrolin kali ini. Sebagai kesimpulannya,
Feminisme adalah gerakan yang memperjuangkan kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Dalam pandangan agama, termasuk Islam, perempuan memiliki kedudukan yang sama dengan laki-laki dan diakui hak-haknya. Namun, dalam praktiknya, budaya patriarki dapat membatasi hak-hak perempuan. Dalam konteks feminisme, patriarki merujuk pada suatu sistem sosial, politik, dan ekonomi yang memberikan kekuasaan dan kontrol yang lebih besar kepada laki-laki daripada perempuan. Sistem ini memposisikan laki-laki sebagai pemimpin dan penentu kebijakan utama dalam masyarakat, sementara perempuan dianggap sebagai yang lebih rendah dan seringkali diabaikan. Dalam patriarki, perempuan seringkali mengalami diskriminasi dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, kesempatan kerja, hak reproduksi, dan hak asasi manusia lainnya. Perempuan juga sering menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual karena posisi yang mereka anggap lebih lemah. Feminisme berusaha untuk mengatasi patriarki dengan mengubah sistem sosial yang diskriminatif dan memberikan hak yang sama bagi perempuan. Gerakan feminis berusaha untuk menumbuhkan kesadaran tentang ketidakadilan yang dihadapi oleh perempuan dan menuntut perubahan yang lebih adil dan inklusif. Hal ini meliputi perubahan pada hukum, kebijakan politik, dan pandangan budaya yang memperkuat ketimpangan gender. Oleh karena itu, gerakan feminisme Islam bertujuan untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dalam konteks ajaran agama dan menghapuskan diskriminasi gender yang masih terjadi dalam masyarakat. Dalam gerakan feminisme Islam, perempuan dihargai sebagai individu yang memiliki kemampuan yang sama dengan laki-laki, baik dalam aspek spiritual, intelektual, dan fisik. Gerakan ini menekankan pentingnya pendidikan perempuan termasuk dalam hal pengetahuan agama, sehingga perempuan dapat memahami hak-hak mereka dan dapat memperjuangkannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Feminisme Islam juga menyoroti pentingnya perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Hal ini sejalan dengan ajaran agama yang menekankan pentingnya perlindungan terhadap orang yang lemah dan rentan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sebagai umat agama, kita harus terus memperjuangkan hak-hak perempuan dan membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif, di mana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi. Dengan mengedepankan nilai-nilai ajaran agama yang menghargai hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, berkeadilan bagi semua. Nah, cukup sekian podcast tentang feminisme dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami pamit undur diri dulu dan sampai jumpa di podcastnya lain kali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, susahnya jadi perempuan bisa dimulai dari susahnya memperbincangkan isu perempuan. Susahnya jadi perempuan bukanlah sambatan, apalagi penyesalan karena dilahirkan sebagai perempuan, melainkan ajakan untuk sama-sama membicarakannya secara terbuka, termasuk membongkar lagi cara pandang terhadap perempuan dan persoalannya. Kali ini dari perspektif laki-laki. Mari memulainya dengan preposisi bahwa laki-laki tak mungkin bisa memposisikan diri sepenuhnya sebagai perempuan, begitu juga sebaliknya. Preposisi itu kita dorong bukan untuk menemukan titik tengah dan kompromi, karena kesetaraan tak bisa dimulai dengan menghitung dan membagi siapa dapat apa. Kesetaraan mesti dimulai dengan mencari dan menemukan, lalu memperluasnya terus dan lagi ruang-ruang empatik dalam diri laki-laki saat menghadapi dan memandang perempuan, begitu juga sebaliknya. Percakapan yang perlu belak-belakan, karena keterbukaan lebih menciptakan peluang untuk menjadikannya bermakna dan saling berempati. Dari sana kita bisa mengevaluasi kembali, membenahi pakem-pakem yang ternyata tidak lagi layak dijalani. Supaya perempuan tidak selalu berada di situasi serba sulit,
Melesat tinggi dianggap mengangkangi, merunduk dianggap tak berdaya.